Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang adab dan doa masuk serta keluar kamar mandi atau WC, bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, adab dan doa yang masih berkaitan dengan masuk dan keluar kamar mandi lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika kita sedang di kamar mandi atau toilet, maka kita tidak boleh berbicara secara mutlak kecuali jika ada keperluan darurat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudda alaihi. Ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan bahwa diharamkan berbicara dengan orang lain ketika buang hajat karena perbuatan semacam ini adalah sesuatu yang dihinakan, menunjukkan kurangnya rasa malu dan merendahkan muru'ah atau merendahkan harga diri. Demikian juga Syekh Abu Malik berkata, sudah kita ketahui bahwa menjawab salam itu wajib. Ketika buang hajat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Maka ini menunjukkan diharamkannya berbicara ketika itu. Lebih-lebih lagi jika dalam pembicaraan itu mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika seseorang berbicara karena ada sesuatu kebutuhan yang mesti dilakukan ketika itu, seperti menunjuki jalan pada orang atau ingin meminta air atau semacamnya, maka dibolehkan saat itu karena alasan darurat. Wallahu a'lam. Pendengar yang budiman, adapun adab yang kedua adalah tidak buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Hati-hatilah kalian dengan al-la'nain, yaitu orang yang dilaknat oleh manusia. Siapa itu al-la'nain? Yaitu orang yang dilaknat oleh manusia, wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Sayangnya pendengar, tak sedikit di antara kaum muslimin yang masih sembarangan buang air kecil. Mereka tanpa malu dan tanpa merasa bersalah kencing di pinggir-pinggir jalan. Akibatnya, orang-orang yang melewati jalan tersebut merasa terganggu dengan bau pesing yang sangat menyengat. Pendengar yang budiman, adab yang ketiga adalah tidak buang hajat di air yang tergenang.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, ia berkata bahwa annahu naha ayyabula fil ma'ir rakid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Berkaitan dengan hal ini, salah seorang ulama besar Asy-Syafi'iyah, Ar-Rafi' rahimahullah, beliau berkata, larangan di sini berlaku untuk air tergenang yang sedikit maupun banyak, karena sama-sama dapat mencemari. Dari sini berarti terlarang kencing di kolam air dan bendungan karena dapat menimbulkan pencemaran dan dapat membawa dampak bahaya bagi yang lainnya. Jika kencing saja terlarang, lebih-lebih lagi buang air besar. Sedangkan jika airnya adalah air yang mengalir atau bukan tergenang, maka tidak mengapa. Namun lebih baik tidak melakukannya, karena seperti ini juga dapat mencemari dan menyakiti yang lain. Pendengar yang budiman, yang keempat adalah mengucapkan doa ghufranak setelah keluar kamar mandi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah rahimahumullah dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal gha'it qala ghufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau mengucapkan ghufranak, yang artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kenapa seseorang dianjurkan mengucapkan ghufranaka selepas keluar dari kamar kecil, yaitu karena ketika itu ia dipermudah untuk mengeluarkan kotoran badan, maka ia pun ingat akan dosa-dosanya. Oleh karenanya, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihapuskan dosa-dosanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kotoran-kotoran badan tersebut keluar. Syekh Majdi Abdul Wahhab Al-Ahmad juga memberikan penjelasan tentang alasan membaca doa ghufranak. Hal ini karena kekuatan manusia itu sangat terbatas untuk bisa memenuhi kewajiban mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, yaitu berupa kemudahan mengatur makan dan minum dengan pola yang sesuai untuk kebaikan tubuh sampai waktunya untuk dikeluarkan. Jadi, ia harus beristighfar, memohon ampun sebagai pengakuan akan keterbatasan untuk sampai kepada pemenuhan hak makanan itu. Wallahu a'lam. Pendengar yang budiman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari uraian ini, terutama yang terkait dengan bacaan doanya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika di antara kita hendak masuk toilet atau kamar mandi, maka doa yang dibaca adalah Bismillah. Kemudian dilanjutkan membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, ketika kita telah keluar dari kamar mandi, maka doa yang dibaca adalah ghufranak. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang adab dan doa masuk
serta keluar kamar mandi atau toilet. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengamalkan doa dan adab tersebut. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.